Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh-salehah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Insya Allah, alhamdulillah semuanya sehat ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Pada pagi hari ini belajar di bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, pada saat kita belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, sebenarnya kita mempelajari tentang KD 3.7, yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Juga KD 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yang diharapkan adalah peserta didik dapat: 1. Kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep tentang lingkungan. Yang nomor 2, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen penyusun lingkungan. 3. Menjelaskan satuan-satuan makhluk hidup penyusun lingkungan. 4. Menjelaskan proses terbentuknya ekosistem. Nomor 5. Menyebutkan komponen penyusun ekosistem. Dan yang terakhir nomor 6, yaitu menyebutkan peranan makhluk hidup dalam ekosistem. Di kesempatan pagi hari ini yang pertama kita pelajari adalah satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Kalian lihat di situ ada gambar zebra. Beberapa gambar nih, ada 3 gambar. Yang pertama, zebra itu sendirian di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Maka zebra yang sendirian di tempat tertentu dan waktu tertentu ini dinamakan dengan individu. Kemudian di situ sebelah kanan itu ada gambar zebra bersama teman-temannya. Nah, tidak sendirian lagi, tetapi sekumpulan zebra yang berada pada tempat tertentu dan waktu tertentu, dinamakan dengan populasi. Selanjutnya di bawah itu ada gambar beberapa jenis makhluk hidup. Ada jerapah, jumlahnya lebih dari 1. Yang jumlahnya lebih dari 1 tadi disebut dengan populasi. Berarti di situ ada populasi zebra, ada populasi kijang, ada populasi rumput, dan juga ada makhluk tak hidupnya di situ. Maka dinamakan dengan komunitas, kumpulan dari beberapa populasi. Nah, di dalam padang rumput terjadi hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Interaksi ini dinamakan dengan ekosistem. Selanjutnya kita lihat di situ ada sebuah sungai. Di sungai itu ada air yang mengalir, ada batu-batunya, di tepi-tepinya sungai ada rerumputannya. Kemudian kita tahu bahwa di dalam air sungai juga ada makhluk hidup yang lain, ada ikan, kemudian ada udang dan lain-lainnya. Kita lihat berdasarkan terbentuknya ekosistem. Jadi sungai itu di dalamnya ada makhluk hidupnya, ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka interaksi tadi dinamakan dengan ekosistem. Ekosistem ini berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ekosistem alami. Artinya apa? Ekosistem ini terbentuk di luar campur tangan manusia. Maksudnya adalah ekosistem alami ini langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian apakah contohnya? Bagus. Contohnya adalah laut, sungai, danau, rawa. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang bisa
menyebutkan ada padang rumput, padang lumut, dan gurun, juga termasuk ekosistem alami. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Artinya apa? Ekosistem buatan itu adalah sebuah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Tapi hakikatnya itu dibuat oleh Allah SWT. Tapi di situ ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Ada sawah, ada ladang, ada kolam, ada akuarium, kemudian ada saluran irigasi. Beda nggih antara sungai dengan saluran irigasi. Nah, itu tentang ekosistem berdasarkan proses terbentuknya. Ya, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Selanjutnya adalah tentang komponen penyusun ekosistem. Nah, kalian lihat, kalian perhatikan, sungai tadi adalah contoh ekosistem, yaitu ekosistem yang alami. Komponen penyusunnya apa? Kita lihat di dalam sebuah ekosistem itu disusun oleh yang pertama ada komponen abiotik. Kalian masih ingat nggih? Apa itu komponen abiotik? Ayo yang masih ingat? Bagus. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup. Kemudian yang berikutnya ada komponen biotik. Nah, maaf ini nggih. K-nya jatuh. Nggih, komponen biotik itu adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Kita lanjutkan tentang niche, relung atau peran komponen biotik dalam ekosistem. Komponen biotik atau makhluk hidup di dalam ekosistem itu punya peran atau punya fungsi. Apa saja sih fungsinya? Kita lihat. Yang pertama adalah yang berfungsi sebagai produsen. Siapa yang berfungsi sebagai produsen dan apa tugasnya? Kita lihat. Nah, produsen itu ternyata organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Dalam hal ini yang berperan yaitu tumbuhan. Nah, caranya gimana membuat makanan sendiri? Yaitu dengan jalan melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Nah, siapa itu konsumen? Dan apa peranannya atau tugasnya? Kita lihat sama-sama. Konsumen yaitu kelompok organisme yang memanfaatkan produsen secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini hewan dan manusia. Apa tuh maksudnya kok memanfaatkan produsen secara langsung dan tidak langsung itu? Nah, maksudnya adalah konsumen ini karena tidak bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan, maka untuk mendapatkan makanannya konsumen ini bergantung kepada produsen baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal ini kita akhirnya mengenal ada 3 jenis konsumen. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, yang ketiga ada omnivora. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Contohnya juga masih ingat juga? Alhamdulillah. Terus yang ketiga yaitu dekomposer. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan pengurai. Maksudnya adalah makhluk hidup yang mampu menguraikan sampah organik menjadi bahan anorganik. Dalam hal ini adalah jamur dan bakteri. Nah, menguraikan sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang asalnya dari makhluk hidup. Gampangane itu bangkai. Menjadi bahan anorganik, bahan yang di luar tubuh makhluk hidup yang nantinya akan dibutuhkan oleh makhluk hidup.
Siapa yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai? Yang berperan adalah jamur dan bakteri. Selain ketiga peran komponen biotik dalam ekosistem di atas, di lingkungan kita juga mengenal yang namanya scavenger, yaitu organisme yang memakan bangkai hewan yang masih utuh, bangkainya belum dicabik-cabik oleh hewan lain. Jadi bangkainya masih utuh, dia yang memakan. Siapa itu yang bertugas? Yang bertugas contohnya adalah burung nazar. Kemudian yang berikutnya ada Detritivora, yaitu organisme yang memakan sisa organisme yang telah mati. Nah, makhluk hidup yang memakan sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya ada dedaunan yang jatuh nanti akan dimakan oleh cacing tanah. Kemudian kayu-kayu yang lapuk nanti akan dimakan oleh rayap. Oke, itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan nanti boleh bertanya. Oke. Nah, sebelumnya kita akhiri pembelajaran kali ini, kemudian catat mana-mana tadi materi yang belum kalian pahami, nanti ditanyakan. Oke, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.